Udah gue mulai. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok B15 ingin menyampaikan hasil tugas akhir kami tentang analisis manajemen hubungan pelanggan Glins Indonesia. Next. Berikut ada daftar isi dari presentasi kami saat hari ini, yaitu pendahuluan, selanjutnya itu metodologi, berikutnya adalah hasil yang kami dapatkan, dan terakhir adalah kesimpulan. Pertama, yaitu pendahuluan yang berisikan tentang profil perusahaan, model bisnis dari perusahaan, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan itu saat sekarang ini, dan keuntungan yang mungkin didapatkan dari menggunakan CRM. Yang pertama adalah profil perusahaan. Glens adalah sebuah perusahaan startup yang menawarkan layanan jasa rekrutmen yang didirikan di Singapura pada tahun 2015. Dan sampai saat sekarang ini, Glens telah memiliki dana investasi hingga 80 juta US dollar. Model bisnis perusahaan terdapat dua model, yaitu business to business dan business to customer. Business to business mencakup yaitu perusahaan Glens membantu perusahaan untuk menyebarkan lowongan pekerjaan, dan business to customer yaitu Glens membantu pencari kerja untuk mendaftarkan atau mengirimkan lamaran mereka kepada lowongan pekerjaan yang terbuka. Tantangan utama yang dirasakan oleh Glenn saat sekarang ini adalah karena model bisnis yang sangat bergantung kepada hubungan perusahaan dengan pelanggan. Glenn perlu untuk bisa mengatur dan manajemen hubungan yang baik dengan setiap pelanggan yang ada. Oleh karena itu, dengan menggunakan Customer Relationship Management atau CRM, Glenn dapat membentuk dan mempertahankan hubungan dengan pengguna layanan yang mereka berikan. Dan keuntungan berikut yang didapatkan yaitu meningkatkan komitmen dan kepercayaan pengguna. Yang berikut adalah meningkatkan loyalitas, dan yang terakhir yaitu meningkatkan keuntungan yang dapat diperoleh. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang berisi langkah pengumpulan data, timeline pengerjaan, lalu tantangan dan hambatan. Untuk langkah-langkah pengumpulan data sendiri ada dua. Yang pertama itu kami melakukan observasi, yaitu untuk mencari tahu informasi mengenai Glint secara umum, kemudian melalui wawancara. Tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan CRM pada perusahaan Glint. Nah, untuk timeline pengerjaannya itu ada 4. Pada 2 November 2022 kami melakukan riset dan observasi. Kemudian pada 2-4 November 2022 kami melakukan penyusunan pertanyaan. Kemudian untuk 4 November kami melakukan pengumpulan data, dan terakhir pada 5-7 November kami melakukan analisis data dari hasil wawancara dan dari hasil observasi. Fikri. Lalu selanjutnya adalah tantangan dan hambatan. Tantangan yang tim peneliti alami adalah sulitnya mencari koneksi yang menjadi penghubung antara tim peneliti dan Glins. Kesulitan yang dialami tersebut mencakup informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi oleh tim peneliti. Lalu selanjutnya mengenai hambatan. Hambatan yang tim peneliti alami adalah sulitnya mendapatkan informasi yang tersedia mengenai penggunaan CRM dalam perusahaan Glins karena masih sangat sedikit. Setelah tim peneliti menemukan narasumber, maka hal-hal tersebut yang belum diketahui dapat langsung ditanyakan dan kami cross-check kembali informasinya secara valid. Next. Next. Lalu selanjutnya mengenai CRM strategis. Yang pertama adalah bentuk CRM-nya. Glins menggunakan HubSpot, dan modul yang digunakan adalah email campaign, ads, blog, pipeline management, lifecycle management, dan list management. Kemudian ada perencanaannya, yaitu Glins bekerja sama sesuai dengan tim dan menggunakan tools CRM yang ada. Contohnya adalah ketika produk marketing menyuplai leads, diperlukan seorang CRM spesialis untuk memasukkan klien ke touchpoint Glins. Next.
Lalu selanjutnya adalah tujuan. Glint saat ini selalu menerapkan CRM dalam proses bisnisnya karena Glint sendiri memiliki tujuan untuk memastikan bahwa customer nantinya akan mendapatkan pengalaman yang memuaskan, seperti contoh ketika Glint sebelum menggunakan CRM, mereka menggunakan sheet untuk memasukkan data yang ada. Namun hal ini tentunya tidak efektif apabila nantinya perusahaan berkembang lebih besar, karena datanya akan semakin banyak. Maka dari itu penggunaan HubSpot direalisasikan agar data touchpoint dapat tersentralisasi. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan. Untuk dapat memanfaatkan fungsi CRM dengan baik agar dapat bersaing dengan kompetitor, Glints memiliki customer experience yang lebih rapi karena memiliki data yang sudah diperlukan sehingga tidak perlu melakukan marketing campaign yang terlalu banyak. Nantinya apabila Glints memiliki calon klien, maka tim sales dapat menggunakan tools CRM untuk membantu melacak riwayat interaksi sehingga dapat memberikan layanan yang sesuai. Next. Lalu yang terakhir di bagian strategis yaitu effectiveness. CRM sangat membantu karena membantu proses bisnis dalam skala besar, terutama Glints. Next. Lalu selanjutnya mengenai operasional CRM dalam Glints. Yang pertama adalah sales. Untuk membantu proses sales, CRM pada Glints memanfaatkan tools leads management. Dengan menggunakan tools ini, tim sales dapat mendata progres dari setiap leads dalam customer lifecycle. Pendataan dengan tools ini dapat memberikan hasil yang rapi dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya adalah marketing. Dalam proses marketing, Glints akan sering ditemukan pada posisi harus melakukan marketing campaign pada customer mereka dalam waktu yang singkat. Karena jumlah customer yang terus berkembang, Glints mengimplementasikan CRM dengan tools email campaign untuk membantu karyawan untuk mengirimkan email secara otomatis pada banyak penerima. Next. Lalu yang terakhir dalam operasional yaitu adalah service. Glints membantu proses pelayanan customer dengan menggunakan web dan landing page untuk memudahkan customer mendapatkan informasi mengenai layanan Glints. Next. Berikutnya untuk swimlane diagramnya, yang pertama ini adalah sales swimlane diagram. Kemudian ini adalah swimlane diagram untuk marketing. Dan terakhir adalah swimlane diagram untuk service. Nah, kemudian ada analytical CRM-nya. Pada perusahaan Glints, mereka menggunakan analytical CRM untuk mengukur seberapa efektif penggunaan CRM pada perusahaan. Nah, untuk mengukurnya itu, mereka menggunakan beberapa KPI sebagai acuan. KPI itu adalah Key Performance Indicator. Ada lima hal yang menjadi KPI untuk perusahaan Glints menilai seberapa efektif penggunaan CRM. Yang pertama itu audience segmentation, kemudian performa tim, kemudian leads conversion rate, kemudian easiness of use, dan terakhir itu effectiveness to convert data to report. Nah, untuk membantu Glints melakukan proses analytical CRM, mereka menggunakan beberapa aplikasi tambahan. Yang pertama itu X210X, dan beberapa meeting application seperti Zoom dan Google Meet. Dalam Glints terdapat sebuah customer life cycle terutama bagi perusahaan yang ingin menggunakan jasa layanan Glints. Yang pertama yaitu leads atau individu atau organisasi perusahaan yang memiliki minat atau ketertarikan pada layanan Glints ini. Yang kedua adalah market qualified needs, yaitu adalah leads yang telah dikualifikasi oleh tim marketing dan dinilai cocok untuk bisa memenuhi tujuan bisnis dari Glints. Yang ketiga adalah sales qualified leads, yaitu adalah leads yang tertarik untuk melakukan pembelian terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh Glints. Dan yang keempat adalah opportunity, yaitu adalah leads yang telah memberikan perjanjian atau tawaran pembelian yang telah diberikan secara langsung kepada Glints. Next. Dan kelima, agreement review, seperti namanya, itu adalah proses di mana leads menunggu apakah tawaran mereka apakah akan diterima atau ditolak oleh Glints. Yang keenam adalah klien, yaitu leads yang telah melakukan pembelian secara sah dan telah menggunakan layanan yang dari Glints. Dan yang terakhir adalah close loss, yaitu ini adalah tahap opsional di mana leads atau klien tersebut tidak lagi menggunakan layanan yang ditawarkan oleh Glints.
Di sini kami melakukan analisis terhadap CRM terhadap 3 kelompok pengguna, yaitu karyawan, customer, dan manajer. Pada karyawan, kami menemukan bahwa fitur CRM ini dapat meningkatkan efektivitas dari pekerjaan mereka dengan adanya proses otomatisasi. Pada customer, kami menemukan bahwa dengan adanya CRM, customer akan dimudahkan untuk bisa berkomunikasi atau berhubung dengan Glints. Dan terakhir pada manajer, kami menemukan bahwa CRM dapat digunakan oleh manajer sebagai masukan data analisis. Dan berdasarkan penilaian tersebut, kami menilai bahwa penerapan CRM pada Glints sudah baik karena pada setiap prosesnya telah menerapkan proses, sudah bisa mengintegrasikan proses dengan baik kepada seluruh kelompok pengguna, sehingga Glints bisa mencapai tujuan bisnis mereka. Saran kami kepada Glints yaitu terus meningkatkan performa dan efisiensi dari CRM yang mereka gunakan, selalu meminta masukan baik itu dari customer ataupun dari karyawan pengguna CRM itu sendiri. Lalu untuk penutup yang sudah kami tuliskan pada laporan yaitu Glints adalah sebuah perusahaan yang memiliki model bisnis. Model bisnisnya itu berupa layanan jasa rekrutmen. Nah, karena pertumbuhan bisnis ini, maka Glints harus bisa menjalin hubungan dengan customer dalam jumlah besar. Oleh karena mereka memerlukan Customer Relationship Management atau CRM. Nah, Glints menggunakan HubSpot sebagai CRM-nya. Dengan menggunakan CRM, Glints berharap bahwa customer mendapatkan seamless experience. Lalu dari hasil penerapan CRM ini, Glints dari hasil penerapan CRM pada proses bisnis Glints, dapat disimpulkan bahwa CRM yang diterapkan pada Glints sudah berjalan dengan baik. Ini adalah dokumentasi wawancara. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan pada forum diskusi. Sekian, terima kasih.